Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk kita boleh bersama-sama datang dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita mau angkat satu pujian untuk kita masuk dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Mari berikan kemuliaan bagi Yesus. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan dan kami masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk kami boleh bersama-sama datang beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran yang kami perbuat selama ini Tuhan. Cucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan untuk kami boleh masuk dalam ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami bersama-sama Tuhan berdoa bersatu hati mengangkat tangan kami Tuhan untuk bangsa yang kami cintai Tuhan, Indonesia. Biarlah shalom ada atas bangsa kami Tuhan. Shalom ada atas negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami percaya Tuhan memberkati para pemimpin di bangsa kami, berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan beserta wakilnya ya Bapak M. Aruf Amin. Tuhan berkati ya Bapak, sehingga kami percaya Tuhan sudah percayakan satu kedudukan sebagai pemimpin di bangsa kami Tuhan. Kami percaya apapun yang boleh beliau ambil keputusan itu yang terbaik daripada Tuhan dan untuk membawa bangsa kami semakin cinta dan takut sama Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk para seluruh ketua-ketua, kepala-kepala dewan yang ada di negara kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Alor sampai Pulau Rote. Tuhan berkati Tuhan, biarlah Tuhan kepala-kepala daerah yang ada boleh bersatu hati, berunity, bersama-sama bergandengan tangan, bersama-sama membangun bangsa dan negara kami untuk membawa bangsa dan negara kami semakin cinta sama Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan Yesus secara khusus pada pagi hari ini Tuhan, untuk kota Jakarta yang kami cintai Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam pemerintahan Bapak Gubernur kami Tuhan, Bapak Anies Tuhan, beserta seluruh wakil dan seluruh staf jajaran yang ada di Jakarta ya Bapak. Tuhan juga berkati kota Jakarta. Biarlah setiap keputusan-keputusan yang diambil itu semua boleh membawa kota Jakarta semakin maju, membawa kota Jakarta takut sama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketenangan, kedamaian ada atas bangsa dan kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk
Bapak Gembala sidang kami Tuhan yang kami kasihi Tuhan, di dalam GBI Gatot Subroto Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Notoroharjo Tuhan. Berkati kehidupan beliau Tuhan, berkati kesehatan, berkati pelayanan, berkati usaha pekerjaan apapun yang Bapak Gembala kami lakukan semuanya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dimanapun Bapak Gembala kami berada dalam pelayanannya Bapak, Tuhan akan berikan tanda-tanda mujizat yang ajaib Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas Bapak Gembala kami Tuhan. Begitu juga untuk keempat wakil yang ada di dalam GBI Gatot Subroto. Tuhan berkati, Tuhan pakai, sehingga kami percaya Tuhan visi misi daripada Tuhan turun atas Bapak Gembala kami Tuhan, dan turun kepada keempat wakil dan seluruh rayon-rayon CK dan cabang khusus yang ada di dalam GBI Gatot Subroto ya Bapak. Berkati keluarga besar daripada Bapak Gembala kami Tuhan, anak cucu mantu Tuhan berkati ya Bapak, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Bapak kami berdoa juga Tuhan secara khusus untuk pagi ini ya Bapak, untuk Kak Rayon di Satu Hati Tuhan, Bapak Pendeta Budianto Totong Tuhan, berkati pekerjaan usaha, kesehatan, pelayanan, dimanapun hambamu ini berada Tuhan, berkati, Tuhan jaga dan Tuhan lindungi ya Bapak. Berkati Tuhan Yesus, Cialian Tuhan, berkati juga seluruh anak cucu mantu Tuhan. Berkati ya Bapak kehidupan daripada keluarga besar Bapak Karayon kami Tuhan, sehingga kami percaya Bapak Karayon kami membawa visi daripada Bapak Gembala sidang kami, sehingga kami percaya seluruh gembala-gembala rayon 1H akan diurapi sama Tuhan, dan rayon 1H akan menuai jiwa-jiwa. Dan kami percaya Tuhan, kami pada pagi hari ini juga Tuhan berdoa secara khusus untuk gembala di mana kami ada Tuhan di GBI Care Fluid ya Bapak. Berkati Tuhan Bapak Pendeta Insinyur Ajis Gosali Tuhan, beserta Ibu Margaret sebagai Ibu Gembala kami Tuhan. Berkati kehidupan Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami. Berkati dan pakai setiap usaha pekerjaan, kesehatan, anak cucu mantu Tuhan juga jaga dan Tuhan lindungi dan Tuhan pelihara ya Bapak. Biarlah Tuhan dimanapun Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami berada, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Di dalam pelayanan Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan, ada penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang sempurna. Bahkan Tuhan terlebih Tuhan saat ini Bapak Gembala kami sedang melakukan proses pemulihan pasca operasi Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pulihkan, oleh bilur-bilur Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Dan kami percaya setiap kesehatan, setiap kondisi yang lemah Tuhan akan berikan kekuatan dan gantikan dengan yang baru ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa untuk seluruh pengerja, seluruh staf pengerja dan aktivis serta seluruh jemaat-Mu yang ada di dalam GBI Care ya Bapak. Berkati setiap usaha pekerjaan, kesehatan, bahkan anak cucu mantu yang ada di dalam GBI Care, semuanya Tuhan berkati, Tuhan lindungi dan Tuhan pelihara ya Bapak. Bapak berkati setiap keuangan, setiap usaha yang dilakukan bagi jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang mungkin saat ini sedang merasakan kesusahan, kami yakin Tuhan sudah berikan kelegaan. Mereka yang saat ini sedang merasakan satu kelelahan Tuhan, kami percaya Tuhan sudah gantikan dengan sukacita ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan mereka saat ini mungkin sedang letih, lesu dan beban berat Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah berikan kekuatan dan damai sejahtera yang baru. Bapak kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Mereka yang mungkin sedang sakit, kami percaya Tuhan oleh bilur-bilur Tuhan sudah Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan keadaannya Bapak. Terlebih Tuhan kami berdoa Tuhan secara khusus untuk di masa pandemi COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun virus COVID-19 masih ada di negara kami, di bangsa kami Tuhan, Tuhan tetap menjaga bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para tim medis, Tuhan memberkati orang-orang yang terdampak COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka yang saat ini sedang terdampak Tuhan, mereka sudah disembuhkan, mereka sudah dipulihkan oleh bilur-bilur Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, darah-Mu sudah memulihkan keadaan para pasien COVID-19 Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami siap untuk masuk dalam ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan sempurnakan doa kami dan Tuhan materaikan doa kami, sehingga kami percaya kami memulai ibadah ini dari awal pertengahan ke akhirnya. Kami semua serahkan semuanya hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan bersyukur katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau mulai dan kita mau angkat satu pujian. Ku sembah Kau Yesus Tuhan. Saat
pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Maha Tinggi. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kita angkat pujiannya dari awal. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Katakan mengucap syukur, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari kita angkat pujian dari awal. Biarlah ini menjadi doa untuk kita semua. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Katakan mengucap syukur, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Maha Tinggi. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Sembah Yesus, sembah Yesus Tuhan, Allah kita yang dahsyat. Mari sembah Dia, sembah Dia.
kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Katakan Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan, anugerah-Mu besar bagi kami. Haleluya. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan.
Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga
untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Mari kita sama-sama memperkatakan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita mau sama-sama memperkatakan visi dan nilai GBI Rayon 1H. Visi Rayon 1H menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar: 1. Integritas, 2. Keintiman, 3. Rendah hati, 4. Antusias inovatif, 5. Rela berkorban. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kini tiba saatnya kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Bobby Mesak. Biarlah setiap kebenaran yang akan ditaburkan oleh hambanya, itu semua boleh menjadi kekuatan dan rema bagi setiap kehidupan kita. Dan biarlah benih ilahi itu tumbuh, berakar kuat di dalam hati kita, sehingga Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk kita boleh melakukan kebenaran dan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita pada pagi hari ini untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat satu pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita angkat pujian ini dari awal.
Katakan aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Bapak, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami sudah diberikan kesempatan untuk kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Bobby Mesak Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dan isi hati-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kebenaran firman-Mu, setiap apapun yang boleh dikatakan oleh hamba-Mu melalui mulut bibirnya Tuhan, kami percaya itu semua berasal daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu boleh menjadi rema setiap kehidupan jemaat-Mu di GBI Care Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Biar firman-Mu menegur kami, firman-Mu menguatkan kami, dan firman-Mu mengubah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Roh Kudus memberikan kami kekuatan, Roh Kudus memberikan kami hikmat sehingga kami dimampukan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Allah. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau sudah memimpin kami hari ini untuk bisa duduk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kami tidak berada atau berkumpul di dalam gereja, tapi kami percaya bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk tetap bertekun di dalam Allah dan mengerti rencana-Mu. Kebangkitan-Mu telah memberikan kemenangan atas kuasa dosa. Kebangkitan Tuhan yang kami rayakan ini mengingatkan kembali kepada kami betapa Engkau mengasihi kami. Tuhan, berkatilah hamba-Mu, berikan hikmat untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap orang yang mendengarnya mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini saya bisa menyapa Anda semua dari mimbar ini. Selamat Paskah. Saudara, Wesley Brill dalam bukunya, ia menuliskan bahwa kebangkitan Kristus menjadi dasar dari kebangkitan iman Kristen. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus,
ia menuliskan bahwa jika Yesus tidak dibangkitkan dari kematiannya, maka sia-sialah kesaksian dan iman percaya kita. Ada satu pertanyaan penting yang perlu direnungkan dengan seksama. Mengapa kebangkitan Kristus menjadi titik sentral perbincangan di dalam teologi Kristen? Jawabannya adalah karena dengan kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Karena Yesus adalah Allah, maka Dia menjadi korban penebus dosa yang sempurna. Saudara, di Minggu Paskah ini saya akan menyampaikan khotbah dengan tema kubur kosong. Mari kita lihat nats bacaan kita yang terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termanggu-manggu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan itu. Sungguh pun demikian. Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun murid-murid Yesus mengalami keputusasaan setelah kematian Yesus, namun mereka tetap membuktikan rasa cinta, kasih dan hormatnya kepada Yesus. Buktinya Alkitab berkata pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur Yesus. Untuk apa saudara? Menaburkan rempah-rempah atau wewangian yang telah mereka beli, yang mereka telah persiapkan untuk orang yang mereka kasih, untuk orang yang mereka cintai. Saudara, kata pagi-pagi benar memberikan beberapa pengertian kepada kita. Yang pertama, belum adanya aktivitas secara umum untuk dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua, para murid memang tidak ingin kegiatan yang mereka lakukan itu diketahui oleh para pemimpin agama pada saat itu. Karena pasti mereka akan dihalangi datang ke kubur Yesus. Karena memang kubur Yesus dijaga oleh tentara Roma. Yang ketiga, untuk membuktikan bahwa saat itu di kubur Yesus tidak ada orang lain selain para perempuan ini dan penjaga kubur. Namun saudara-saudara, ketika mereka tiba di kuburan itu, satu pemandangan yang sangat mengagetkan terjadi. Batu penutup kubur telah terguling. Dengan rasa kaget, mereka bertanya-tanya. Mereka masuk ke dalam, namun tidak menemukan mayat Yesus. Mereka berpikir bahwa mayat guru mereka telah dicuri orang. Sementara di dalam kekalutan pikiran mereka, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka.
memakai pakaian berkilau-kilauan. Alkitab berkata, mereka sangat ketakutan. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, Dia sudah bangkit." Saudara-saudara, ya, Yesus sudah bangkit. Kedua orang itu kemudian berkata, "Ingatlah tentang apa yang pernah dikatakannya sewaktu di Galilea, yakni Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Segera mereka pergi dari kubur itu dan menceritakan kejadian ini kepada ke-11 murid Yesus yang lainnya. Namun, bagaimana reaksi para murid saat mereka mendengarkan cerita dari para wanita itu tentang kejadian Yesus tidak ada di dalam kuburnya? Mereka tidak percaya. Alkitab berkata, sungguh pun demikian. Maksudnya walaupun mereka tidak percaya atau kurang yakin, namun Petrus segera bangun dan pergi ke kubur Yesus untuk membuktikan kebenaran dari cerita para wanita itu. Dan terbukti bahwa ketika ia sampai di kuburan, kubur Yesus telah kosong. Itu membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kira-kira apa respons kita mengenai kebangkitan Tuhan Yesus? Ada dua hal. Yang pertama, saudara-saudara, percaya. Respon kita yang pertama ini adalah harus percaya. Memang untuk percaya kepada sesuatu yang tidak terlihat dibutuhkan iman. Lihat para murid, sekalipun mereka melihat kubur Yesus telah kosong, mereka masih meragukan akan kebangkitan Yesus, bukan? Sampai Yesus harus membuktikan bahwa ia sungguh telah bangkit dengan hadir di tengah-tengah mereka, sehingga mereka percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman bukanlah sebuah bentuk pembuktian, artinya melihat baru percaya. Kalau Anda dan saya melihat sesuatu baru percaya, itu bukan iman. Tetapi iman adalah percaya sekalipun belum melihat, itu adalah iman. Namun itu bukan berarti bahwa apa yang kita percayai, apa yang kita yakini adalah sebuah kepercayaan buta tanpa memahami apa yang dipercayainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Alkitab dengan jelas telah memberikan kesaksian bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Buktinya, yang pertama, batu penutup kubur dikatakan telah terguling dari kubur itu. Kita lihat di dalam ayat yang kedua, saudara-saudara. Mereka mendapati batu itu sudah terguling dari kubur. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Siapa yang melakukannya? Ini dibutuhkan tenaga yang kuat. Bukan hanya sekedar 1-2 orang. Tetapi dibutuhkan orang dalam jumlah yang cukup banyak untuk bisa menggulingkan batu itu. Kalau dikatakan para muridlah yang melakukannya, itu tidak mungkin. Kenapa saya katakan demikian? Karena Alkitab berkata, yang datang ke kubur itu adalah murid-murid wanita. Mana mungkin mereka punya kekuatan untuk menggulingkan batu sebesar itu? Mana mungkin mereka mampu melakukannya? Bukankah di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 3, mereka di dalam perjalanan ke kubur itu mereka berkata, seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Ini membuktikan bahwa mereka sedang berpikir siapa yang mampu menolong mereka supaya mereka bisa melihat mayat Yesus, bukan? Ini membuktikan bahwa mereka tidak mempunyai kekuatan, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Dibutuhkan kekuatan dan tenaga yang kuat. Yang kedua, saudara-saudara, bukti yang kedua. Kalaupun yang menggulingkan batu itu adalah para murid lelaki, pasti mereka akan berhadapan. Yang pertama dengan para prajurit atau tentara Romawi yang menjaga kubur itu. Yang kedua, kubur Yesus telah diberi matrai atau dimatraikan. Jadi barang siapa yang berani membuka kubur itu,
Ia akan berhadapan dengan pemerintah Roma. Jadi ini tidak mungkin dilakukan oleh murid-murid Yesus. Saudara, mari kita lihat Matius 27 ayat 62 dan seterusnya. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mereka mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Dari bagian firman Tuhan yang kita baca ini membuktikan dengan jelas saudara-saudara bahwa kubur Yesus dijaga dan tidak ada seorang pun selain daripada tentara Romawi itu yang ada di sana. Jadi tidak mungkin murid-murid Yesus yang melakukannya. Kalau memang murid-murid Yesus tidak melakukannya, siapa yang menggulingkan batu penutup kubur Yesus itu? Mari kita lihat dalam Matius pasalnya yang ke-28. Injil Matius pasal 28 saudara. Ya, pada ayat 2 dan 4. Injil Matius 28 ayat 2 dan 4. Ya. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ini menjelaskan kepada kita, jadi yang menggulingkan batu itu bukan manusia, tetapi malaikat yang diutus oleh Allah. Malaikat yang melayani Yesus karena dia adalah Allah, karena Yesus sudah bangkit. Nah saudara perhatikan, di dalam Matius pasal 28 ayat 11 sampai dengan 15, ini menceritakan tentang kejadian yang dilakukan oleh imam-imam pada masa itu. Saudara, ketika mereka di tengah jalan, setelah kebangkitan Yesus maksudnya, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dusta mahkamah agama ini telah menjadi penghalang, membuat keraguan bagi masyarakat Yahudi. Sampai saat ini mereka tidak percaya. Saudara-saudara, kebangkitan Tuhan Yesus menjadi tonggak atau landasan untuk melakukan penginjilan. Agar orang-orang yang belum percaya dapat percaya dan diselamatkan. Di dalam Injil Lukas pasal 24 saudara. Coba kita lihat sebentar Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit, yang membukakan pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dan ini harus dilakukan oleh mereka sebagai saksi dari kejadian itu. Nah saudara, jadi kematian dan kebangkitan Kristus merupakan inti dari iman Kristen. Dan hal inilah yang dibutuhkan oleh dunia.
dibutuhkan oleh orang-orang berdosa. Supaya mereka tahu bahwa Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia untuk menebus dosa dunia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh anugerah keselamatan. Itu sebabnya kenapa pemberitaan Injil harus dilakukan dan harus dikerjakan. Saudara, pemberitaan Injil setelah kebangkitan Kristus menjadi tanggung jawab kita semua sebagai orang-orang percaya. Tidak heran sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dan ajarkanlah tentang segala sesuatu yang telah engkau fahami daripadaku. Dan aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Saudara, ini merupakan perintah yang penting yang harus Anda dan saya kerjakan. Supaya setiap orang yang belum mendengar, yang belum pernah mengenal Kristus, mereka dapat membuka hati dan diselamatkan. Saudara, poin yang kedua. Apa respons kita setelah Yesus bangkit dari kematian? Yang kedua adalah jangan hidup lagi dalam dosa. Nah, saudara-saudara, kebangkitan Yesus telah memberikan kemenangan atas dosa. Yesus telah bangkit dan mengalahkan kuasa dosa yang membelenggu manusia. Dengan kebangkitan Yesus, kita diberikan kemenangan atas dosa. Sehingga kita dapat berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah kuasa dosa. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mengapa kita tidak boleh hidup lagi di dalam dosa? Ini pertanyaan penting. Karena kini kita telah menjadi milik kepunyaan Allah. Ketika Anda dan saya menjadikan Kristus sebagai juru selamat di dalam hidup kita, bahwa kita sekarang telah menjadi milik kepunyaan Allah. Dan kita telah diberikan status yang baru sebagai anak-anak Allah. Bukankah di dalam Yohanes pasal pertama ayat 12 dikatakan demikian? Mereka yang telah menerima Dia diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Maka sifat, karakter Allah harus nampak di dalam kehidupan kita. Mewakili Allah kita di tengah-tengah dunia ini. Bukan lagi sifat-sifat kedagingan manusia lama kita yang menguasai diri kita. Kebencian, hawa nafsu, cemburu, pertikaian, pembunuhan, dan sebagainya. Bukan itu. Tetapi sebagai ciptaan baru yang ada di dalam kehidupan kita adalah karakter Kristus. Kasih, belas kasihan, penuh dengan rasa cinta kasih. Tidak cemburu, kita dapat mengendalikan diri kita. Sehingga hidup kita berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudara, Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, dia katakan sebagai ciptaan yang baru, jangan lagi kita turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Ini membuktikan bahwa kita sebagai ciptaan baru harus berjalan seiring dengan apa yang menjadi ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada seorang pemuda pernah berkata, dia katakan, Pak, kalau memang kebangkitan Yesus telah mematahkan belenggu dosa, mengapa saya masih jatuh bangun di dalam dosa? Bukankah ini berarti bahwa kuasa darah Yesus yang telah dicurahkan di atas kayu salib sepertinya kurang berkuasa? Kalau Anda mendapatkan pertanyaan seperti ini, apa jawaban Anda? Saudara, sering orang menganggap sepele untuk urusan pengampunan dosa yang telah dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Banyak orang berpikir bahwa dengan percaya saja kepada Yesus, maka semua akan beres. Ini adalah cara berpikir yang salah. Para teolog berkata, anugerah Allah yang kita peroleh tidak terlepas dari tanggung jawab kita sebagai manusia. Kalau Anda sekarang telah menjadi milik kepunyaan Yesus, bukan berarti bahwa Anda tidak harus berbuat ini dan juga berbuat itu. Artinya kita mau bebas semaunya kita di dalam setiap aktivitas dan perbuatan-perbuatan kita tanpa kendali Allah. Bukan itu maksudnya. Maksudnya begini saudara, setelah
kemenangan diberikan kepada kita melalui kematian dan kebangkitan Yesus, maka kita harus tetap bertekun di dalam Dia, tinggal di dalam Dia. Jangan kita menganggap bahwa kita tidak akan pernah jatuh ke dalam dosa lagi. Saudara ingat, iblis begitu licik. Dengan berbagai macam cara dia akan mencobai kita supaya kita kembali jatuh ke dalam berbagai macam dosa. Selama cara hidup kita tidak bergantung kepada Allah dan firman-Nya, artinya tidak tekun untuk taat kepada perintah Allah dan bersandar kepada Roh Kudus, tidak mengikuti perintahnya, maka kita akan kembali terjerumus ke dalam dosa. Sekalipun kita tahu Yesus telah bangkit dan memberikan kemenangan atas kuasa dosa. Jadi bukan dari Yesus tidak berkuasa, tetapi karena kita yang tidak mau tinggal di dalam Dia, kita yang tidak mau patuh seutuhnya kepada pimpinan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus sudah bangkit. Dan kita tahu kuasa kemenangan itu diberikan kepada kita. Sebab itu marilah kita jangan lagi menikmati hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita belajar dari Rasul Paulus bagaimana kiprah hidupnya, bagaimana jalan hidupnya. Sebelum ia mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, Alkitab berkata dia adalah seorang pembunuh umat Tuhan. Ia adalah seorang penganiaya umat Tuhan. Perjalanannya menuju ke Damsyik bukan tujuan untuk melakukan aktivitas yang memuliakan Allah, tetapi untuk membinasakan orang-orang Kristen yang ada di sana. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damsyik, disitulah terjadi sebuah pemulihan, disitulah terjadi sebuah terobosan yang baru. Melalui pengenalannya akan Allah, dia benar-benar sadar bahwa apa yang telah dia lakukan selama ini yang menurutnya baik ternyata tidak. Ketika dia bertobat, saudara, ia menyerahkan seluruh hidupnya dan ia hanya mengandalkan Allah di dalam Yesus sepenuhnya. Seorang pembunuh, seorang penganiaya, sekarang ia siap untuk terbunuh dan teraniaya. Apa yang dikatakan Paulus setelah ia tahu Yesus telah membebaskan ia dari kuasa dosa? Dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jika aku diizinkan hidup, itu artinya aku harus bekerja menghasilkan buah. Saudara, Yesus telah bangkit, kubur kosong. Membuktikan bahwa dia benar-benar Allah. Sebab itu marilah kita hidup seperti yang Tuhan mau. Jadikanlah hidup kita sebagai anak-anak Allah yang berkenan kepada Allah. Lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Dan muliakanlah Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena hari ini Tuhan sudah menolong kami semua. Sehingga kami juga boleh mengerti kebenaran firman-Mu tentang kebangkitan yang sesungguhnya. Sehingga melalui kebangkitan Yesus kami beroleh kemenangan atas kuasa dosa. Tuhan bantulah kami di dalam setiap kelemahan kami. Sehingga kami terus dapat mengandalkan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami untuk mengalahkan kuasa dosa. Sebagai manusia yang lemah kami tidak akan mampu berjalan tanpa Tuhan. Hamba mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati segenap jemaat-Mu dan pimpin kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi firman Tuhan akan tetap dipimpin oleh Roh Kudus untuk kami kerjakan. Terpuji nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Shalom, kembali lagi dalam pengumuman GBI Care Laguna Pluit. Gembala dan jemaat GBI Care Laguna Pluit mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Pendeta Bobby Mesak. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga hambanya. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak-anak, diharapkan untuk mengajak anak-anaknya mengikuti ibadah sekolah minggu, supaya anak-anak kita boleh bertumbuh dalam iman Kristen kepada Tuhan Yesus Kristus. Link YouTube ada di kolom deskripsi tayangan ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan di GBI Care Laguna Pluit,
dapat memberikan persembahan, perpuluhan, persembahan umum, dan pengucapan syukur melalui rekening GBI Care Pluit, rekening BCA atas nama GBI Care Pluit. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat Tuhan yang tetap setia memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Sebelum kita menerima berkat daripada hambanya, mari kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau atas setiap penyertaan Tuhan di dalam ibadah ini, baik dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kini saatnya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain dan menerima berkat Tuhan daripada hamba-Mu. Sebelum kita menerima, kita naikkan satu pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Bab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kasih karunia yang begitu besar daripada Allah Bapa yang telah diberikan kepada kita masing-masing melalui anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam pertolongan, penghiburan, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita pada saat ini, bahkan sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita akan sama-sama amin. Tuhan memberkati.